Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Selamat datang di Sejarawan Channel. Asal-usul wabah hitam atau pandemi Black Death tidak hanya menyimpan misteri ilmiah, tetapi juga menjadi salah satu contoh bagaimana interaksi manusia, alam, dan peradaban global dapat menciptakan bencana besar. Bakteri Yersinia pestis, penyebab utama wabah ini, memiliki ekosistem asal di kawasan Asia Tengah. Wilayah ini adalah habitat alami tikus marmut dan hewan pengerat lainnya yang membawa kutu terinfeksi. Di ekosistem liar ini, bakteri tersebut berkembang tanpa mengganggu keseimbangan alami. Namun, ketika manusia mulai menjelajahi wilayah tersebut melalui perdagangan dan eksplorasi, rantai penyebaran dimulai. Kawasan Asia Tengah, khususnya sekitar pegunungan Tian Shan dan dataran Mongolia, menjadi titik nol dari epidemi ini. Disinilah wabah kemungkinan besar pertama kali menyebar ke manusia melalui interaksi langsung dengan tikus atau melalui kontak dengan kutu yang terinfeksi. Dalam catatan sejarah, Kekaisaran Mongol yang saat itu menjadi salah satu kekuatan dominan di dunia, memiliki peran penting dalam memfasilitasi penyebaran wabah ini. Jalur perdagangan yang mereka bangun, seperti jalur sutra, tidak hanya membawa komoditas seperti sutra, rempah-rempah, dan porselen, tetapi juga mikroorganisme mematikan. Salah satu peristiwa penting yang mempercepat penyebaran adalah pengepungan kota Kaffa pada tahun 1346 oleh pasukan Mongol. Kaffa, sebuah kota pelabuhan penting di Laut Hitam yang dikuasai oleh pedagang Genoa, menjadi arena perang yang tidak hanya melibatkan senjata, tetapi juga penyakit. Menurut catatan sejarah, ketika pasukan Mongol yang mengepung kota mulai terinfeksi wabah, mereka menggunakan mayat korban sebagai senjata biologis. Mayat-mayat ini dilemparkan ke dalam kota menggunakan katapel, sehingga menyebarkan penyakit ke penduduk kota. Para pedagang Genoa yang berhasil melarikan diri dari Kaffa membawa penyakit ini ke pelabuhan-pelabuhan di Italia, seperti Messina dan Genoa, pada akhir 1347. Selain itu, pola migrasi hewan juga turut mempercepat penyebaran wabah ini. Tikus hitam, ratus-ratus, spesies yang sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan manusia, berperan besar dalam membawa kutu yang terinfeksi. Tikus-tikus ini seringkali ikut terbawa dalam kapal dagang, menyebarkan wabah ke setiap pelabuhan yang mereka singgahi. Dengan jaringan perdagangan yang begitu luas, terutama antara Asia, Timur Tengah, dan Eropa, bakteri Yersinia pestis menemukan jalan untuk menjangkau populasi manusia dalam skala besar. Perjalanan wabah dari Asia Tengah ke Eropa adalah bukti nyata bagaimana globalisasi dini mempercepat penyebaran penyakit. Dari kawasan stepa di Asia, wabah menyusuri jalur sutra, melewati kota-kota perdagangan seperti Samarkand dan Baghdad, sebelum akhirnya mencapai pelabuhan-pelabuhan besar di Laut Tengah. Saat penyakit ini tiba di Eropa, dunia mulai berubah selamanya. Gejala wabah hitam begitu mencolok dan menakutkan, sehingga korban dan saksi mata seringkali menggambarkan penyakit ini sebagai hukuman ilahi. Setelah seseorang terinfeksi, gejala biasanya muncul dalam waktu 2 hingga 7 hari. 3 bentuk utama wabah memiliki gejala yang berbeda. Bubonic plague. Ini adalah bentuk yang paling umum. Gejala dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, dan lemas. Dalam waktu singkat muncul pembengkakan kelenjar getah bening yang dikenal sebagai bubo, biasanya di ketiak, pangkal paha, atau leher. Bubo ini terasa sangat nyeri dan dapat membesar hingga seukuran telur. Jika tidak ditangani,
Bentuk ini memiliki tingkat kematian sekitar 60%. Pneumonic plague. Bentuk ini menyerang paru-paru dan jauh lebih mematikan. Gejalanya termasuk batuk berdarah, kesulitan bernapas, dan nyeri dada. Penyakit ini dapat menular melalui droplet udara, membuatnya lebih cepat menyebar dibandingkan bentuk lainnya. Tingkat kematian hampir mencapai 100% jika tidak segera diobati. Septicemic plague. Ini adalah bentuk paling langka tetapi juga paling mematikan. Infeksi menyebar ke aliran darah, menyebabkan sepsis. Gejalanya termasuk kulit yang menghitam akibat perdarahan di bawah permukaan, gangren pada jari tangan dan kaki, serta kematian mendadak. Pasien seringkali meninggal hanya dalam hitungan jam setelah gejala muncul. Selain dampak fisik, penderitaan psikologis juga luar biasa. Ketakutan akan kematian yang begitu cepat dan menyakitkan menyebabkan banyak orang kehilangan harapan. Korban seringkali diisolasi oleh keluarga dan komunitas mereka, menambah penderitaan emosional mereka. Kecepatan penyebaran wabah hitam adalah salah satu ciri khasnya yang paling mencolok, menimbulkan kehancuran dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wabah ini menyebar melalui berbagai jalur, perdagangan darat, jalur laut, serta kontak langsung antara manusia dan hewan yang terinfeksi. Namun, ada beberapa faktor utama yang membuat penyebarannya begitu eksplosif. Pada abad ke-14, perdagangan internasional sedang berada di puncaknya, dengan jalur sutra dan jalur laut Mediterania menjadi arteri utama ekonomi global. Kapal-kapal dagang yang membawa gandum, rempah-rempah, kain, dan barang-barang berharga lainnya seringkali menjadi sarang bagi tikus dan kutu pembawa penyakit. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Konstantinopel, Genoa, Venice, dan Marseille menjadi titik masuk wabah ke Eropa. Setiap kali sebuah kapal merapat, kutu yang terinfeksi berpindah ke populasi tikus lokal atau langsung ke manusia. Dalam waktu singkat, penyakit menyebar dari pelabuhan ke pedalaman, mengikuti jalur sungai dan jalan perdagangan. Misalnya, wabah yang tiba di pelabuhan Messina pada tahun 1347 dengan cepat menjalar ke seluruh Italia, Prancis, dan Spanyol hanya dalam hitungan bulan. Mobilitas manusia pada abad pertengahan juga menjadi faktor utama. Meskipun transportasi belum secanggih saat ini, arus manusia tetap tinggi, terutama melalui perdagangan, peperangan, dan ziarah. Para pedagang yang membawa barang-barang melintasi kota-kota besar seringkali menjadi pembawa tanpa gejala, asymptomatic carriers, yang menyebarkan penyakit ke wilayah baru. Selain itu, tentara yang berperang membawa wabah ke medan-medan pertempuran dan kota-kota yang mereka lalui. Contoh paling mencolok adalah ketika pasukan Mongol membawa wabah dari Asia Tengah ke Timur Tengah dan kemudian ke Eropa. Di sisi lain, peziarah yang mengunjungi tempat-tempat suci seperti Yerusalem atau Roma juga tanpa sadar menjadi agen penyebar wabah. Kota-kota Eropa abad pertengahan adalah tempat yang ideal bagi wabah untuk berkembang. Kota-kota ini padat penduduk, dengan rumah-rumah kecil yang saling berhimpitan. Sampah dan limbah manusia seringkali dibuang begitu saja di jalanan atau saluran air terbuka, menciptakan lingkungan yang sempurna untuk tikus berkembang biak. Tidak ada pemahaman tentang higienitas atau pencegahan penyakit, sehingga wabah dapat menyebar tanpa hambatan. Selain itu, kebiasaan hidup masyarakat pada masa itu juga memperburuk situasi. Orang-orang hidup berdekatan dengan hewan peliharaan seperti kucing dan anjing, yang seringkali menjadi inang, sementara bagi kutu pembawa bakteri. Dalam banyak kasus, tindakan seperti menutup pintu dan jendela untuk menghindari udara buruk justru mempercepat penyebaran penyakit di dalam rumah.
Bentuk pneumonik dari wabah memiliki kemampuan untuk menyebar melalui udara, membuatnya jauh lebih mematikan. Ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin, droplet kecil yang mengandung bakteri dapat menginfeksi orang lain dalam jarak dekat. Karena kurangnya pengetahuan tentang cara penularan, orang-orang tidak mengambil langkah-langkah pencegahan seperti menjaga jarak atau menggunakan pelindung diri, sehingga penyakit ini menyebar dengan cepat di komunitas yang padat. Pada masa itu, ilmu kedokteran masih sangat primitif. Penyakit seringkali dikaitkan dengan penyebab-penyebab mistis atau supranatural, seperti kutukan atau dosa kolektif. Para dokter tidak memahami konsep bakteri atau vektor penyakit, sehingga langkah-langkah pencegahan yang dilakukan justru memperburuk keadaan. Sebagai contoh, banyak orang percaya bahwa membakar dupa atau menyalakan api besar di tengah kota dapat membersihkan udara. Padahal, tindakan ini hanya memaksa tikus-tikus yang terinfeksi untuk berpindah ke tempat lain, membawa wabah bersama mereka. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, wabah hitam menyapu hampir seluruh Eropa. Dari Italia, penyakit ini menyebar ke Prancis, Spanyol, Inggris, Jerman, dan akhirnya mencapai Skandinavia serta Rusia. Kecepatan ini tidak hanya mencerminkan tingkat mobilitas manusia pada masa itu, tetapi juga menunjukkan betapa cepatnya Yersinia pestis dapat menghancurkan komunitas yang tidak siap. Wabah hitam membawa dampak sosial yang sangat mendalam dan berjangka panjang, mengubah struktur masyarakat Eropa abad ke-14 hingga abad berikutnya. Dengan angka kematian yang begitu tinggi, hampir sepertiga hingga setengah populasi Eropa tewas dalam waktu kurang dari 5 tahun, meninggalkan luka sosial yang dalam. Populasi yang berkurang drastis menjadi salah satu efek paling nyata. Desa-desa dan kota-kota kecil seringkali kehilangan seluruh penduduknya, sementara kota-kota besar mengalami penurunan populasi yang signifikan. Di banyak tempat keluarga hancur karena kematian massal. Anak-anak kehilangan orang tua mereka, dan banyak yang dibiarkan yatim piatu tanpa pengasuhan. Pengurangan populasi ini menciptakan ketakutan yang meluas, di mana rasa tidak aman merajalela. Banyak orang meninggalkan rumah mereka untuk menghindari daerah yang terinfeksi, menciptakan gelombang pengungsian yang semakin mempercepat penyebaran penyakit. Ketegangan agama juga muncul sebagai dampak dari wabah ini. Banyak masyarakat percaya bahwa wabah hitam adalah hukuman ilahi atas dosa-dosa manusia. Hal ini menyebabkan meningkatnya praktik asketisme dan penyiksaan diri, seperti yang dilakukan oleh kelompok flagelant. Mereka berkeliling dari kota ke kota, mencambuk diri sendiri untuk menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa dunia. Namun, respons ini tidak hanya memperparah ketegangan sosial, tetapi juga menciptakan histeria massal. Selain itu, minoritas seperti Yahudi seringkali menjadi kambing hitam. Mereka dituduh meracuni sumur atau menggunakan sihir untuk menyebarkan penyakit, meskipun tidak ada bukti. Tuduhan ini memicu gelombang kekerasan terhadap komunitas Yahudi, yang mengakibatkan pembantaian massal di berbagai kota Eropa. Dengan kematian massal, struktur sosial yang sebelumnya kaku mulai runtuh. Para petani dan buruh yang selamat menemukan diri mereka berada dalam posisi tawar yang lebih kuat karena kekurangan tenaga kerja. Hal ini mendorong perubahan dalam hubungan antara tuan tanah dan pekerja, serta memicu awal mula runtuhnya sistem feodalisme di beberapa wilayah. Banyak pekerja menuntut upah yang lebih tinggi atau meninggalkan tanah mereka untuk mencari peluang di tempat lain, menciptakan mobilitas sosial yang lebih besar. Ketakutan yang mendalam terhadap kematian mengubah cara pandang masyarakat terhadap kehidupan dan agama. Seni dan sastra pada periode ini dipenuhi dengan tema-tema kematian, kehancuran,
dan ketidakpastian. Tradisi seperti Danse Macabre, tarian kematian, menjadi simbol bagaimana semua orang, tanpa memandang status, akhirnya tunduk pada maut. Selain dampak sosial, wabah hitam juga membawa dampak ekonomi yang besar, baik secara langsung maupun jangka panjang, mengubah dinamika ekonomi Eropa pada abad pertengahan. Dengan tingginya angka kematian, hampir semua sektor mengalami kekurangan tenaga kerja. Para petani, buruh, dan pengrajin menjadi langka, yang berarti mereka yang selamat dapat menuntut upah yang lebih tinggi. Hal ini mendorong perubahan mendasar dalam hubungan ekonomi, di mana kelas pekerja mulai memiliki posisi tawar yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Karena kekurangan pekerja, produksi pertanian menurun secara drastis. Banyak ladang yang dibiarkan tidak tergarap, karena tidak ada cukup petani untuk mengolahnya. Hasil panen yang rendah mengakibatkan kelangkaan makanan di beberapa wilayah, meskipun permintaan juga menurun karena populasi yang berkurang. Industri manufaktur, seperti tekstil, juga terdampak, dengan banyak pengrajin yang tewas akibat wabah. Kekurangan tenaga kerja juga mendorong inovasi di beberapa sektor. Beberapa pemilik tanah mulai menggantikan tenaga manusia dengan hewan atau alat sederhana yang menjadi awal dari mekanisasi. Selain itu, sistem sewa tanah mulai menggantikan kewajiban kerja feodal, menciptakan sistem ekonomi yang lebih berbasis uang. Ironisnya, wabah hitam juga menciptakan peluang redistribusi kekayaan. Dengan kematian banyak anggota keluarga, harta warisan seringkali jatuh ke tangan segelintir orang yang selamat, menciptakan kelompok individu yang lebih kaya. Selain itu, tanah yang sebelumnya sulit diakses menjadi lebih tersedia, memungkinkan orang-orang yang selamat untuk memperluas penguasaan mereka. Dengan menurunnya populasi, permintaan terhadap barang-barang tertentu, terutama makanan, juga menurun. Ini menyebabkan harga beberapa komoditas turun, sementara upah tenaga kerja meningkat. Ketidakseimbangan ini memaksa ekonomi untuk menyesuaikan diri, menciptakan tekanan inflasi di beberapa sektor. Upaya pengobatan dan respons masyarakat terhadap wabah hitam seringkali diwarnai oleh ketidaktahuan tentang penyebab penyakit, sehingga banyak langkah yang diambil tidak efektif atau bahkan memperburuk situasi. Namun, respons ini mencerminkan pandangan dunia dan pemahaman ilmiah yang ada pada masa itu. Dalam ketiadaan pengetahuan tentang bakteri atau vektor penyakit, masyarakat abad ke-14 mengandalkan pengobatan tradisional dan takhayul. Dokter seringkali merekomendasikan metode seperti 1. Penggunaan ramuan herbal. Ramuan seperti bawang putih, cuka, atau air mawar dipercaya dapat melindungi tubuh dari udara buruk yang dianggap sebagai penyebab penyakit. 2. Pengobatan dengan darah. Praktik seperti pembekaman atau pengeluaran darah dilakukan untuk mengimbangi cairan tubuh yang dianggap tidak seimbang. 3. Menggunakan masker khusus. Para dokter memakai masker berbentuk paruh burung yang diisi dengan rempah-rempah atau bunga seperti lavender dan rosemary untuk menyaring udara beracun. Beberapa kota mulai memahami pentingnya isolasi untuk mencegah penyebaran penyakit. Kota-kota pelabuhan seperti Venice memberlakukan karantina, di mana kapal yang datang harus berlabuh di luar pelabuhan selama 40 hari sebelum diizinkan masuk. Kata karantina berasal dari istilah Italia Quarantagiorni yang berarti 40 hari. Banyak masyarakat melihat wabah hitam sebagai hukuman ilahi atas dosa manusia. Ini mendorong gelombang besar pertobatan, doa massal, dan ziarah ke tempat-tempat suci. Kelompok seperti flagellant menjadi populer dengan ritual penyiksaan diri sebagai bentuk penyesalan kolektif. Kematian massal menciptakan krisis logistik dalam penanganan mayat.
Kuburan massal menjadi hal biasa karena jumlah korban terlalu besar untuk ditangani dengan cara tradisional. Beberapa kota bahkan harus membuat kuburan baru di luar tembok kota karena kuburan yang ada penuh. Respons masyarakat juga mencerminkan kekacauan yang melanda kehidupan sehari-hari. Beberapa orang memilih hidup hedonistik, menikmati segala kesenangan duniawi karena menganggap hidup mereka akan segera berakhir. Di sisi lain, ada pula yang memilih isolasi total, menjauh dari keramaian untuk menghindari penyakit. Wabah hitam memiliki dampak yang sangat luas dan meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dunia. Salah satu pengaruh jangka panjangnya adalah reformasi sosial dan ekonomi yang muncul setelahnya. Dengan populasi yang menyusut drastis, kelas pekerja mendapatkan posisi tawar yang lebih baik. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong munculnya era Renaissance di Eropa. Di sisi lain, wabah juga mempercepat perubahan dalam ilmu pengetahuan. Pandemi ini memaksa masyarakat untuk mencari jawaban yang lebih rasional terhadap bencana, yang akhirnya mendorong perkembangan ilmu kedokteran modern. Wabah hitam adalah salah satu tragedi terbesar yang pernah dialami umat manusia. Meski membawa kehancuran yang luar biasa, pandemi ini juga menjadi katalis perubahan besar dalam sejarah peradaban. Dari kehancuran sosial hingga kebangkitan budaya, wabah hitam membentuk dunia seperti yang kita kenal saat ini. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya kemajuan ilmu pengetahuan, solidaritas, dan kesiapan dalam menghadapi tantangan global. Sejarah kelam ini bukan hanya sekadar cerita masa lalu, tetapi juga pelajaran berharga untuk masa depan umat manusia.